Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik terdiri dari percakapan pra-supervisi, kegiatan supervisi akademik, dan diakhiri dengan percakapan pasca supervisi. Dimulai dari percakapan pra-supervisi sebagai berikut. Bu Nita, Waalaikumsalam Bu. gimana kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Nita, hari ini kan kita sudah buat janji. Hari ini Bu Nita ingin saya membantu mengembangkan di bagian pembelajaran yang mana? Untuk pembelajaran di bagian inti aja. Oke, jadi saya amati Bu Nita di bagian inti ya. Di bagian inti yang mana nih yang nanti saya harus amati? Jadi pembelajaran di bagian inti ketika anak mengamati media pembelajaran yang saya buat. Jadi pada saat Bu Nita menggunakan media pembelajaran, Ketika kegiatan belajar, bagaimana anak memanfaatkan media pembelajaran yang sudah saya siapkan. sama ini penilaian Bu Nita sendiri terhadap kegiatan inti itu seperti apa? Saya rasa apa yang sudah disiapkan kadang tidak sesuai gitu kan ya dengan apa yang diharapkan. Berikutnya adalah kegiatan supervisi akademik di kelas. Padahal ketika di lapangan kadang anak kayak kurang guna gitu apa ini kendalanya. Oke, mari kita ke kelas Bu Nita untuk melakukan supervisi. Kembali berkumpul dengan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rendus kenapa? Patah tulang. Kalau mau patah tulang yang penting jangan patah hati kan? Ibu berulang. Rendus, sakit. Siapa lagi? Sakit. Kamilda kenapa? Sakit. Terus? Tasya. Hah? Tasya kenapa? Sakit. Sakit apa Tasya? Jatuh. Ada yang patah lagi? Apa yang patah? Kaki. Patah ini. Siapa lagi? Ini kenapa? Apa? Rizky tanpa keterangan. Ada lagi? Ada. Ada lagi siapa lagi? Tidak ada. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti biasa, Ibu cek dulu yang nggak pakai ciput ada. Ayo. Ada yang pakai ciput. Bajunya laki-laki berdiri. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar
Bisa. Oke. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 2. Print out materinya. Kemudian untuk kelompok 3 nanti. Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nanti bagaimana sumber hukum Islamnya dianalisis oleh kalian tentang bagaimana itu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian nanti kalian bisa mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Kalian bisa setelah hasil diskusi kalian nanti kalian komunikasikan untuk hari ini bagaimana macam-macam sumber hukum dalam Islam. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Masih ada yang muak-muak, sudah siap? Kita mulai pembukaan belajar hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Sebelum masuk ke materi, di sini siapa yang biasanya kalau seandainya lagi galau, lagi mumet, lagi banyak beban, kok Allah begini amat sih? Kok Allah merasa nggak adil banget sih? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ada yang pernah galau? Ada yang pernah patah hati? Ada yang pernah sakit hati banget? Nah, itu biasanya kalian kalau seandainya sakit hati, apa yang akan kalian lakukan? Waduh, salah. Apa lagi? Kalau seandainya lagi putus cinta, apa yang kalian lakukan? Nangis. Ada lagi? Pernah nggak kalian merasa, kok Allah nggak adil banget sih? Kok masih pacar di saat yang sedang sayang-sayangnya kok ditinggalin? Ada yang seperti itu? Allah nggak adil banget gitu ya, padahal baru aja mau sayang banget, udah ditinggalin gitu ya. Ada Rika, kenapa Rika? Ada. Nah, itu sebenarnya segala sesuatu yang kita alami semuanya sudah diatur, sudah ada yang mengaturnya, sudah ada pedoman hidupnya. Kita berpaku sama siapa? Jangan pilih dulu. Kembali lagi ke siapa? Allah. Ibu punya video. Ya sebentar. Nah, kamu balik ya. Jelas kan? Ya. Dibaca dulu materinya. Mau ketik nggak? Sok dibaca dulu materinya ya. Jangan kamu yang biasa. Kalau itu punya spidol memang. Nggak ada. Di sini kalian mendingan dong. Al-Quran, kemudian ada apa lagi? Hadis, satu lagi. Nanti Al-Quran jadi garis ke bawah, jadi kesini aja. Kayak ke bawah aja. Ya. Oh iya, kalian mau model ya? Oh iya. Sini keterangannya, iya betul. Oh, di sini keterangannya, di sini istilahnya gitu ya. Iya. Stop belanjut. Ininya nggak ada ininya. Spidolnya nggak punya. Kalian kelas ini nggak punya spidol?
Dipahami dulu, baru setelah dipahami judulnya kan langsung sumber hukum Islam, terus Al-Quran tempel. nanti penjelasan Al-Quran itu apa yang kalian tunggu di sini. Tapi jangan judulnya doang ya. Iya, sama yang Iya, biar seperti yang kemarin. ini lebih jelas kan. Ya. Dibaca dulu. Selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan melalui presentasi mengenai sumber hukum Islam, sekarang kalian mengisi soal tentang sumber hukum Islam. Nanti tugasnya kalian menjodohkan dari pernyataan ke jawabannya. Pernyataannya apa, nanti jawabannya apa. Dikerjakan secara masing-masing, tidak berdiskusi, tidak kelompok, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Bukan ya. Kurang nggak? Sudah? Lebih? Kalau lebih dikembalikan. Sudah? Lebih satu dikerjakan. Silakan isi nama dan kelas dulu. Ayo kerjakan. Oke, tadi kita sudah mempelajari, sudah berdiskusi dan sudah mengisi soal. Pembelajaran hari ini sudah kita lewati dengan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Berarti kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Yang terakhir adalah percakapan pasca Kita kembali akan supervisi. bertemu lagi minggu depan dengan materi dakwah Rasulullah di Mekah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang kita rasakan setelah tadi kita disupervisi? Yang pasti deg-degan ya Bu, walaupun mau ini gitu supervisinya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran saya biar proses pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi lebih baik. Ketika tadi disupervisi, ada inspirasi yang timbul nggak? Misalnya tadi, oh ya ternyata saya harus begini. Ada, mungkin untuk kedepannya saya lebih mengembangkan, kayaknya ini medianya kurang ini deh gitu, kayaknya medianya kurang, jadi ada yang nggak pas aja gitu ketika penggunaan medianya. Jadi ada inspirasi tentang media yang timbul ya, misalnya bisa pakai media yang lain gitu ya. Nah, jadi biar anaknya nggak jenuh pakai media itu, terus ada yang anak yang nggak asik sendiri gitu, ada yang lain mengerjakan tugas, yang lainnya ada yang mau gitu. Oke. Nah, tadi kalau menurut kita sendiri nih menilai performa tadi Bunita ketika disupervisi seperti apa? Ini sih banyak yang kurangnya ya Bu ya, mungkin dari awal ketika mulai mungkin, terus terutama di bagian intinya gitu. Terutama bagian inti dalam menggunakan media itu sendiri. Kenapa Bunita menilai seperti itu? Karena tadi kan disebutkan, karena ada anak yang fokus mengerjakan, ada anak yang asik sendiri gitu, masih ada gitu. Kira-kira kalau seandainya untuk kedepannya berharap biar efektif aja gitu pembelajarannya. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bunita? Setelah saya amati pembelajaran yang mereka lakukan di kelas, secara keseluruhan sudah bagus Bunita. Jadi tadi kan Bunita meminta saya mengamati di bagian inti ya, jadi fokusnya tadi itu ke bagian inti. Nah, penggunaan media yang Bunita pakai sebetulnya sudah sesuai dengan pembelajaran, lalu dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang Bunita terapkan di sekolah. Nah, itu tadi mungkin karena ada beberapa siswa yang tadi misalnya yang ini ketika di kelompok ada yang belum bekerja gitu ya, mungkin perlu penanganan yang lebih lanjut aja. Nah, bagaimana pendapat Bunita tentang hasil yang tadi saya sampaikan? Apakah seperti itu atau misalnya Bunita mau menyanggah gitu? Juga sesuai banget gitu Buni, apa yang Buni sesuai banget. Saya juga merasakan. Ya, namun demikian ada juga beberapa hal yang masih bisa dikembangkan ya Bunita. Misalkan tadi ketika di bagian pendahuluan, ketika di bagian pembukaan gitu ya, saya mengamati Bunita belum menyampaikan aspek yang menjadi penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kan kalau menurut standar ISI itu di awal pembelajaran kita harus menyampaikan nih kepada anak, kita nih akan menilai mereka apa saja gitu ya, aspek yang akan dinilai apa saja, sehingga nanti mereka siap gitu ya dengan penilaian yang akan kita berlakukan kepada anak. Nah, pendapatnya seperti itu bagaimana? Iya, mungkin itu juga bisa berpengaruh ketika anak melakukan tugasnya juga kali ini ya. Jadi kalau seandainya disampaikan di awal penilaian yang akan saya lakukan, otomatis nggak ada anak yang nganggur gitu juga ya, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, setelah supervisi ini dilakukan, apa sih yang ingin Bunita capai? Saya berharap bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi, kemudian bisa menyediakan media dengan semenarik mungkin, seefektif mungkin, dan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan dalam proses pembelajaran bisa tercapai sendiri. Jadi Bunita ingin pembelajaran yang Bunita lakukan itu benar. Ya. Nah, indikatornya seperti apa sih sehingga pembelajaran itu dikatakan menarik gitu? Kalau seandainya itu dikatakan indikator yang menarik itu seperti ketika kita melakukan pembelajaran, nggak ada anak yang ngantuk, nggak ada anak yang jenuh, nggak ada anak yang sibuk dengan kegiatannya sendiri. Jadi terfokus sama kegiatan pembelajaran kita. Itu adalah udah aspek menarik, bahwa kita itu menarik, anak itu menarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah,
untuk mencapai itu yang harus dipersiapkan oleh Bu Nita apa? Kalau menurut saya sih dari yang selama ini sudah saya lakukan, media aja. Media. Kalau seandainya anak itu hanya dikasih materi yang biasa seperti kayak melihat PowerPoint saja atau melihat film saja, terkadang anak ada yang itu film aja gitu. Kadang anak ada salah satu anak, satu dua orang anak ada yang lain fokus, anak itu ngantuk gitu. Iya, jadi media aja sih kalau menurut saya. Nah kalau dukungan yang lainnya perlu nggak Bu Nita? Kalau dukungan Yang lain selain media gitu, Bu Nita perlu dukungan dari berupa apa atau misalkan dukungan dari siapa gitu? kalau yang lainnya mungkin dukungannya dari terutama dari yang senior gitu. Kadang kan kita suka berdiskusi gitu kan ya. Kira-kira contohnya mau berdiskusi materi ini contohnya apa sih gitu medianya kayak gitu. Biar menarik. Terus kalau seandainya materinya ini kira-kira pembelajarannya kayak gimana sih Bu? Ini misalkan yang menarik itu gitu. Jadi berbagi gitu ya, Iya, kolaborasi. Nah kira-kira nih Bu Nita setelah tadi di supervisi, kapan kita bisa melakukan sesi refleksi kembali setelah itu? Bisa dilaksanakan di semester genap nanti. Jadi mulai semester besok kita bisa melakukan refleksi ya Bu Nita ya. Nah setelah percakapan ini apa sih yang Bu Nita dapatkan dari kemarin ini kita sudah bercakap sebelum dilakukan apa namanya tadi pagi ya, sebelum dilakukan supervisi, lalu supervisi, dan sekarang kita ngobrol tentang setelah kegiatan supervisi. Nah yang kita dapatkan selama percakapan ini Yang saya dapatkan tuh seperti pertama pengalaman yang luar biasa gitu ya, bisa disupervisi sama Bu ini gitu. Pertama kali gitu kan ya. Jadi biar yang saya dapatkan juga yang sebelumnya ditemukan kayak contohnya tadi yang saya bayangkan itu dengan menggunakan media saya ini anak-anak pasti menarik nih gini. Ternyata masih belum gitu tuh kan. Ternyata saya masih punya ada beberapa hal yang harus saya perbaiki lagi gitu. Tapi itu semua untuk penunjang dari pembelajaran yang gitu. ya, terima kasih Bu Nita atas waktunya. Ya kita udah ngobrol nih, nanti mungkin sebentar juga kita akan melakukan percakapan seperti dia mencatatkan sesi refleksi sejauh mana sih nanti Bu Nita sudah menerapkannya, apakah sudah diterapkan di semua kelas atau belum. Terima kasih Bu Nita atas waktunya.